bulan. minggu. Oh 3 minggu ya? 3 minggu, jadi total syutingnya itu 5 minggu. Aku 3 minggu, Ciko sisanya. Oh ini dia, ini Ciko adalah sisanya. Cahaya dari Timur Beta Maluku. Beta Maluku. Ini adegannya apa nih? Ini ceritanya... Itu anaknya. Itu anaknya. Lagi nangis karena si Sani juga pulangnya telat pada saat itu. Spoiler lagi nih. Dia lagi... Kan Ayu baru ketemu sama Ciko Jericho kan. Ciko juga tahu lu udah sendiri ya kan? Ya tahu, tapi jangan manggil lu janda, kesal banget. Ntar kan gini, Hei gadis! Ciko kan pasti ngomong dalam hati, ih kesian ya, masih kecil udah jadi janda. Udah sekarang kita ngobrol ya sama Ciko. Ya, Ciko, Ciko Jericho. Oke. Ya, Ciko, ya pasti. Duduk sini kali bagus ya? Apa? Duduk di Di sini. tengah lah, di tengah. Tuh. Baik dia mah. Lu mau duduk di mana? Di sini, pengen duduk di sini. Gak usah di situ aja deh. Oh. Ini pacarnya sahabat gue juga. Iya, saya juga ngefans sama pacarnya. Di pasang dia, ilustrasi. Ayu tuh pengen banget ketemu sama Bella. Iya. Dia nanti disampai maklum. Kalau Bella kan ngetopnya udah lama, dia kan baru. Jadi dia lagi ngefans sama banyak artis. Dulu sebelum ketemu saya, sampai nangis-nangis kirim surat. Pengen ketemu Karuben gitu. Coy drop. Tapi akhirnya saya rangkul dia, ya udah akhirnya. Kesian banget ya dirangkul. Ciko, ya pasti ini kok sendirian, Bellanya mana ini? Bella lagi syuting. Lagi syuting ya. Oke, nah Ciko, ini kan kebetulan kehadiran Ciko berarti sama Bella itu sudah berapa lama nih? Kita udah 2 tahun ya. Bella. Hei, Laudia Cynthia Bella, lu mah Bella Sungkawa. Oh, coy. Iya, bensin coy. Maaf ya, biasa. Ini lagi ngelamar pekerja di sini, ya kan? Saya udah di sini. Oke, nah, tapi Ciko, berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahunan ya. Oke, nah tapi kalau ngomongin tentang Ciko ya, ini pemirsa, saya tahu orang ini banyak sekali karyanya. Ya, orang yang nggak pernah puas dengan apa yang sudah dia kerjakan. Iya dong. Ini bawa kabar gembira apa sih buat kita ini? Iya, kebetulan sebentar lagi nih bakal rilis film pertama, debut pertama. Oh ini film pertama Ciko? Iya. Loh, kenapa memilih akhirnya main film gitu? Kebetulan Ben konsentrasi banget sih, khususnya di dunia seni peran. Dunia seni peran itu kan banyak, bukan cuman bisa di sinetron, bisa di FTV, bisa film, bisa teater, dimanapun. Ya pengen nambah pengalaman aja. Jadi kebetulan ada kesempatan buat film ya. Nah, dari sekian banyak kesempatan yang Ciko dapatkan, kenapa baru film yang sekarang ini yang Ciko ambil? Film karena kebetulan waktunya aja yang sekarang ini betul-betul lagi pas dan lagi izin juga. Sibuk mulu sih Bapak. Si J Tom Yum tuh enak juga loh. Saya sering makan di restorannya. Oh. Tapi bayar, lo jangan pikir gratis. Baru pengen minta kupon. Gue udah tahu deh arah-arah lo ya kan. Iya. Biasa, Dia tahu. artis kan maunya diskon gratis. Nah, gitu. Ya kan? Atau nggak endorse dia, Ciko ya? Endorse makanan. Terus kita taruh di Bapak lupa Instagram. nih Bapak lu. Apa? Palu. Iya sini deh. Jangan deh ntar Bapak jadi ketok palu sama istri. Coy! Biasa. Ini fans-fans yang pada kepengen banget deket sama saya, tapi saya enggak. Hei, sorry ya, gue nggak enak ngeliat kesini, enak kesini. Maaf. Gitu, kasihan. Apa? Enggak, maksudnya kalau kesini kan nanti sama mereka Tuh, ya bala-bala ntar Adul aja. bawa komeng. Ngeri. Ya, Dul. Ciko. Hei, Dul, lu nggak joget-joget, Soro? Oke, Ciko, ini film. Nah, film yang Ciko mainin juga keren. Terus punya restoran. Di usia yang begitu muda nih Ciko sukses banget. Udah ngerasa Amin. Udah ngerasa puas belum sih apa yang Ciko dapatkan? Kalau untuk di seni peran sih masih belum sih, masih belajar. Iya. Masih harus terus cari lagi, tantangan baru lagi. Masih terus tantangan baru lagi, Iya. terus coba lagi yang baru gitu ya. Oke, nah tapi kalau ngomongin tentang film dan yang lainnya, dan ini film yang Ciko lagi main ini bercerita tentang apa? Cahaya dari Timur, Beta Maluku itu bercerita tentang... Oh, cerita Maluku? Iya, jadi ini biopik
potret Maluku pada saat terjadi konflik tahun 99 sampai 2006. Jadi ini menceritakan tentang perjuangan orang bersaudara semua, bagaimana mereka sampai bersatu dan melewati masa-masa konflik itu. Nah, Gitu. seperti apa sih dari cerita banyak yang ada dan akhirnya cerita Maluku yang Ciko ambil? Apa yang Ciko dapatkan tentang Maluku? Karena kenapa milih film ini? Karena film ini punya punya pesan yang bagus gitu, dan pas baca sinopsisnya juga gue tertarik karena ini sesuatu yang emang harus difilmkan supaya semua orang tahu gitu loh. Selama ini orang tahu kalau tentang orang Ambon itu pasti dengan gambaran tuh orang Ambon itu keras. Yang digambarkan di sinetron pun juga seperti tukang takut, pukul ya, iya, bener preman. ya debt collector. Coba dong sambil preman, ngobrol segala sambil cerita macam. pakai logat Ambon dong. Boleh, nanti saya tahu apa yang beta omongin. Iya. Gitu. Ini belajar dialek itu berapa lama, Ciko? Kalau belajar dialeknya sendiri sih kita proses tuh 6 bulan. Ya. 6 bulan, dan menurut gue pribadi dialek Maluku, Rim Tulehu itu nggak bisa kalau misalnya gue catet ini artinya apa, ini artinya kayak gimana. Gue harus langsung terjun ke sana karena menurut gue dialek itu sesuatu kebiasaan. Jadi gue harus Ya. datang ke sana untuk observasi supaya gue bisa denger langsung. Otomatis kan kalau gue denger langsung gue akan mengerti Ingat dan terus jadi jadinya kebiasaan gitu. Iya. Iya, soalnya ini juga film based on true story. Jadi ya gue harus ngalamin apa sih yang mereka alamin pada saat itu kayak gimana. Jadi gue ngobrol sama si tokoh yang gue peranin, Sani kebetulan. Gue nanya gitu pada saat itu kayak gimana, apa yang mereka lakuin, gimana cara mereka untuk survive gitu. Oke, nah Gitu. Ciko tapi kan belajar dialek daerah itu nggak gampang. Ciko bisa menguasai berapa dialek? Dalam Maluku dah. Maluku itu banyak sih, rimnya itu banyak ya. Misalnya Maluku itu kan besar, ada Paso, ada Wai, ada Tulehu, ada Maluku Tengah, apa segala macam. Nah, kebetulan di film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini gue orang Tulehu. Oh. Jadi bahasanya pun beda. Kalau misalnya kita pakai bahasa Maluku Ambon Kota, Ose mau pi mana? Itu kan artinya itu apa artinya? kamu mau pergi kemana? Gitu. Ose. Ose. Mau kemana? Kalau bahasa Tulehunya Ose beda kemana? lagi. Bahasa Tulehu tuh Yarwe Pema. Oh. Oh. Jadi ada nadanya dan beda, itu makanya rim, ada rimnya mereka. Kalau daerah-daerah sini mau ke Mandose, Mak. Itu yang di depan. Itu. Atau Mau nggak ini kemana? megang papan tulis. Oh, Mau Mandose, Mak. Mau ke Mandose, Mak. Ah, Iya kan? beneran. Kalau mungkin kalau daerah timurnya ke Mandodel. Iya. Itu beda. Tapi pengertiannya sama. Itu bahasanya Itu mungkin beda. gitu. Beda itu. Iya kan? Itu dari daerah Anda tertentu. Aduh, Bu Ayu saya jadi gak enak. Oke, Ciko. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin pengalaman paling berkesan ya selama syuting film ini, apalagi ini adalah akhirnya setelah sekian lama Chico Jericho ini saya juga sempat surprise ya ketika mendengar Chico Jericho main film gitu, dan ini adalah film pertama. Pengalaman paling berkesannya apa? Kalau yang paling berkesan tuh pada saat proses sebelum mulai syuting. Jadi gue pergi ke Tulehu. Ya. Di sana pertama kali gue tinggal 10 hari. Kebetulan Sani ini selain pelatih bola dia tukang ojek. Jadi gue jadi tukang ojek di sana. Gue nggak ada uang. Langsung beneran Iya. jadi tukang ojek. Handphone gue matiin, gue nggak pakai Nah, handphone. terus kalau Gua handphone tinggal mati Bella gimana komunikasi? Dia udah ngerti. Udah paham lah. Jadi gue langsung tinggal di rumah penduduk di sana, gue nggak nginep di hotel. Ya, gue ngerasain apa ya, gue tinggal di sana, mandi di sana, gitu loh, supaya dapet feel-nya. Iya. Karena gue harus keluarin Chico, tapi gue bukan harus jadi Sani, tapi gue itu Sani. Ya, Gimana bukan caranya Chico, gue ya. hidupin Sani? Ya, gue harus tinggal di rumah Sani. Gue harus ngerasain apa yang Sani rasa, gitu. Supaya rasa itu benar-benar bisa keluar. Berarti kamu tinggal di rumah Sani waktu itu? Iya, gue tinggal di situ pertama kali 10 hari, gue sempat nongkrong di tempat dia narik Tapi ojek. orang-orang di situ pada Chico Jericho pada Iya. gitu. Risih nggak jadinya? Minta foto gitu. Sebenarnya sih enggak, karena mereka nggak ngenalin. Waktu itu jenggotku panjang, Oh. kumis juga panjang, rambutku juga panjang. Ya mereka nggak ngeh. Iya, ya, Mereka kayak nggak pemain-pemain soalnya panjang Mahabharata banget. gitu ya. Ganteng gondrong gitu berkumis. Iya, tuh kalau cowok Ibu, maco tadinya saya keren diem. gitu. Tadinya saya diem, jadi kepancing sih ngomong. Ya, gondrong, keren. Maco, bro. Tadinya- Emang kayak lo, bro. Tadinya saya diem. Ibu duluan sih ngomong. Iya, lanjut. Masa saya mesti ngomong ibu? Lanjut. Sama Ono enggak kan? Lanjut. Ah,
Ibu mancing saya sih. Iya kan? Gondrong. Ayo lanjut. Diedit ya? Edit ya? Gak bisa diedit. Apa? Ini live, gak bisa di-tweet. Oh, nggak bisa. gitu. Iya. Ini acara-acara saya mawar. Gak bisa. Iya, iya. Sorry, biasa. Konflik. Nggak apa-apa. Kalau orang single kan gini galau mulu hidupnya. Iya kan? Oke, nah Ciko, ini kan diambil dari film, film ini diambil memang karena honornya besar, atau memang karena ini adalah pengalaman baru yang harus berkesan buat Ciko? Karena apa ya, ini pengalaman baru sih, pastinya pengalaman baru. Terus selain itu juga kisah si Sanita Wainela ini, peran yang gue peranin ini menginspirasi gue sih. Karena dia punya kata-kata kalau kita punya satu keinginan untuk maju, untuk sukses, untuk apapun yang kita mau raih itu di depan, selama itu positif, apapun yang ngalangin kita, nggak ada yang bisa kasih kita hancur. Kita pasti bisa dapetin itu asal kita yakin dan kita jalanin sama-sama. Oke. Nah ini justru kalau ngomongin tentang film, berarti tahun ini yang saya dengar kabar Ciko juga sudah langsung ada 2 film ya? Ada 2. Keren ya. Langsung 2 film. Ada 2 film. Tapi kebetulan juga tahun ini ya saya terima kasih banget belum pertengahan tahun tapi saya sudah ada 4 film ya yang Apa aja, Mas? ayam. Toro Margen loh. Saya ini bintang tamu. Iya Pak. Kenapa nggak dipanggil-panggil? Nanti saya panggil. Ada bintang tamu, ntar saatnya saya panggil, baru saya panggil. Dipanggil ya? Iya, ntar saya panggil Pak. Pak. Pak, maaf. Terus sepatunya begitu. Kudanya di depan loh. Iya, iya Pak. Iya Pak. Panggil ya? Iya tadi panggil. Cakep. Ih, apa orang bintang tamu dari Ciko ke dia? Iya. Maksudnya generasi pemain-pemain atau aktor-aktor keren. Baik-baik coplok Pak biji matanya. Iya, iya Pak. Panggil ya? Baik, ntar saya panggil. Diamlah. Nanti kita akan kehadiran bintang tamu yang tadi, nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Sesaat lagi tetap di ada aja. Ya, terserah dia mau diambil orang, mau diculik, bodo amat. Nah, urusan gue. Iya. Bu, maaf, kita bisa lanjut ngobrol. Lanjut. Oke, ya sekarang. Habis suamiku hilang diambil orang. Tuh kan, Ibu dibahas lagi. Suamiku, salah judulnya. Salah. Suamiku hilang nyebur ke jurang. Itu yang benar. Jadi gimana lagunya? Suamiku hilang nyebur ke jurang. Suamiku hilang nyebur ke jurang kan gitu. Oke, ya. Sabar ya, Bu. Ya. Kan Ibu masih gadis. Oh iya, saya lupa. Nah, sekarang ini sudah ada rajanya antagonis, ya. Untuk Aku dulu ya. veteran Antolin, Hey! Ini gue serem ya sama dia. Lu percaya atau enggak? Gue percaya atau enggak ya? Gue tuh dulu, sekarang sih udah bisa kontrol ya. Dulu tuh gue nggak bisa kontrol kalau ngeliat dia, gue nangis. Lari-lari. Serem banget, lari-lari gue nangis. Pernah gue syuting di kuburan, bintang tamunya dia. Ih, coy. Lu mau nangis gak tuh? ih, serem banget. Ih, bukan lagi. Maksudnya Anda nangis kenapa? Dia mirip sama hantu, setan gitu. Nah, lihat no. Bukan saya ngatain. Dikata, Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti pulang nggak? iya, oke. Dia senang ikut. Tapi Bang Toro ini dicap sebagai raja antagonis gimana sih? Sebetulnya yang ngecap itu kan para produser, para sutradara, Iya. para talent, Para para tim pemirsa. kreatif. Ya, kalau saya sendiri sebagai aktor anak wayang ya siap untuk peran apa saja. Kemudian karena barangkali mungkin saja untuk tokoh-tokoh antagonis itu dianggap setiap cerita bisa pas, maka dipilihlah saya. Tapi gitu. Bang Toro pernah dapat peran protagonis nggak sih? Pernah, suka dapat sering. Berat nggak Bahkan jadinya pernah- kalau protagonis? Enggak, justru ringan-ringan saja kalau protagonis. Iya. Karena ya seperti begini kan ngobrol. Peran apa yang paling berat untuk dibintangi gitu? Dimainkan? Buat saya, setiap peran yang saya dalami itu pasti ada segi berat dan tidak beratnya. Tetapi buat saya adalah bagaimana cara memainkan karakter yang saya bawakan itu. Gitu, artinya tidak berat, tapi kalau kita bisa jiwai mungkin menjadi berat, kan gitu. Sama kayak aku juga pernah ditawarin main film, tapi aku tolak. Karena aku disuruh, Kamu disuruh jadi apa? Kamu
disuruh jadi apa? Ibu hamil, aku kan. Kamu nggak bakal bisa. Nah, Aku laki-laki nggak bisa. terus Om dari awal mulai berkarir itu memang awalnya udah dapet peran antagonis atau peran-peran yang lain dulu sih? Enggak, awalnya justru protagonis, tokoh-tokoh baik. Saya dengan almarhum Uli Arta malah pasangan itu anak muda remaja sampai nikah. Tapi kemudian berikutnya, nggak tahu saya dipilih untuk menjadi peran-peran antagonis. Oke, sekarang kita akan coba tantang ini Ciko dan Om Toro nih ya. Ciko dengan logat Maluku dan Om Toro dengan antagonisnya. Ya, oke. Boleh silakan berdiri? Boleh, Om Toro silakan berdiri. Ciko, Oke. Logat. ini enggak. Jadi Om Toro ini kan antagonis. Ya. Ciko ini adalah pemuda Maluku. Ya, yang ibaratnya dia mau lewat daerah Om Toro tapi nggak dikasih. Ya, oke. Kita ringan-ringan aja. Siap? Apa ya? Logatnya Maluku. Logatnya Maluku acting sama Pak Toro ya, Pak? Ya. Oke, siap? 3, 2, 1, action! Bapak, kita boleh lewat ke sini kan? Bapak lihat apa? Beta alasan. Beta alasan. Saya bisa begitu, Bapak. Karena Ya, kita mau ini lewat dia ke sini. sedang cari suami dan tinggal sama suaminya. Sini, ikut saya. Sudah. Coba sekarang acting ajak. Bang Toro, saya pengen Bang Toro ngajak baru main acting gitu. Ceritanya, mana ini orang pengen lewat jalan situ permisi sama si Om itu, ya? Ayo, coba mana tau usah bawa palu. Ayo. Aduh, matanya gue takut biji matanya copot. Oke, siap. Lu ngomong action dong. Iya, cium. Action. Oke. Bang, jangan. Ramai pada hari ini kan. Lu baru acting lagi di celana. Jangan dong, gue bilang. Itu bagus sekali. Permisi. Saya mau lewat. Oh, drama itu beneran. Tatap mata saya. Aisyah nggak berani, Bang. Iya. Boleh nggak? Aisyah mau lewat, Bang. Kenapa ya sangat berani? Bang, jangan. Aisyah masih SMP. Sudah lewat. Iya, lewat, Bang. Bang, kok nggak colek Aisyah sih, Bang? Kenapa ya? Setiap saya melihat mata dia kalau lagi melotot tuh kayaknya nggak sesuatu yang menarik gitu. Takut ya? Menanggapi dulu kan ada uka-uka gitu tuh, ya kan? Oke, Ciko, kita balik lagi ke filmnya Ciko nih ya. Kapan? Ya, ada rencana main film nggak, Bella? Nomor urut 19. Ya. Belum sih itu. Belum ya? Heeh. Jadi, ya siapa tahu nanti ada tawaran. Kalau ada tawaran Ya itu? kalau ada. Oke, peran apa yang Ciko kepengen? Kalau peran sih ya masih banyak, soalnya kan di dunia seni peran masih banyak apa peran yang harus dicoba. Sebenarnya bukan cuman protagonis atau antagonis aja sih kalau menurut gua, Ben. Kayak protagonis tapi dia itu lahir dari keluarga seperti apa, profesinya apa, Ya. dibesarkannya seperti apa, itu kan udah beda kan masing-masing karakter kan. Ya. Ya banyak peran lah yang harus masih gue coba. Soalnya gue masih baru dan masih harus belajar banyak. Aktor favorit Ciko siapa sih? Di Indonesia apa di luar? Indonesia. Di Indonesia. Indonesia. Mas Didi Petet. Jadi Petet. Mantoro juga Amin. pernah ngeliat beberapa karyanya. Ya siapa tahu suatu saat bisa main bareng, kan Insya bisa Allah. berbagi ilmu, Amin. bisa dapat sesuatu gitu. Oke, nah kalau saya dapat peran tawaran main film, Ciko dia dapat main film sama Bella, ya kan? Pengen genrenya percintaan atau apa? Sebenarnya sih gue lebih tertarik kayak biopik kayak begini yang ada sejarahnya kayak Iya, gimana kan. Terus boleh lah kalau misalnya emang ada film masalah drama romantis kayak begitu ya, tapi ya lihat alur ceritanya itu Action? seperti apa. Nggak kepengen coba film action? Action juga pengen. Kebetulan sekarang juga lagi marak ya buat Iya. film action ya. Kalau emang ada kesempatan ya nggak ada salahnya untuk dicoba.
Cik, tanggapan Ciko dan juga Om Toro nih tentang dunia acting ini seperti apa sih? Dari Om Toro dulu deh. Dunia acting perkembangannya variatif sih. Ya. Itu artinya ada katakanlah misalnya nggak usah jauh-jauh contoh saya misalnya Om Toro ini kok legenda banget sampai umur sekian yang dibilang sudah Pak tadi Pak tua gitu ya. Pak Toro. Iya Pak Toro bukan ditambahin tua. Enggak tua, Oke. Pak Toro. Enggak lah. Sekarang. Enggak lah. Saya dibilang- Bastian. Terus? Jadi kalau seusia saya katakanlah melegenda itu adalah berkat ketekunan kita dalam dunia acting. Sementara pada saat zaman sekarang mungkin ya ada masyarakat nih yang menyatakan ke kita bahwa oh instan itu segala. Kemarin muncul 3 episode, 4 episode terus hilang gitu. Jadi perkembangannya sih sangat bagus dalam pengertian selektivitasnya itu bagus. Artinya kalau memang kualitas seni perannya tidak ada, mereka akan tergulung sendiri oleh sharing, oleh rating, oleh produser, oleh sutradara. Itu Seperti juga itu penting banget. itu kalau acting barangkali ya semua orang yang duduk di sini penonton atau yang melihat kita bisa acting. Iya. Tetapi yang kurang dijaga pada perkembangan saat sekarang ini adalah itu tadi attitude, kesombongan, Iya. tidak disiplin kan seperti itu. Benar. Ini yang susah dipelajari untuk kepentingan-kepentingan kolaborasi sesama kru, sesama produser dan teman-teman Iya. yang lain. Oke. Kalau Ciko sendiri tentang dunia acting, tanggapan Ciko? Dunia acting itu kan sebenarnya jujur. Acting itu ikhlas. Acting itu kebetulan gue bener-bener pengen serius menekunin dunia seni peran. Menurutku gue pengen jadi aktor dan gue bukannya mau jadi bintang. Karena gue yakin kalau bintang suatu saat pasti akan redup. Tapi kalau gue jadi aktor, bener-bener gue tekunin di dunia seni peran ini, akan tracknya akan panjang gitu. Dan gue mencintai pekerjaan gue ini. Oke. Dan rata-rata kalau misalnya emang bermain itu, kalau sesama pemain sama aktor gitu, mereka akan saling membantu. Karena dalam satu frame itu kalau misalnya ada 2 orang di situ, tapi yang satu bermain sendiri itu nggak akan jadi satu adegan. Kalau menurut gue sih kayak begitu. Oke, Ciko kali ini di film perdananya Ciko berakting dengan siapa? Sekarang nih gue berakting dengan Safira yang jadi istri gue Ben. Terus Abdurrahman Arif dengan Buya Yang Senur, dengan Bung Rido Hafidz, dengan Bung Leo Maitimu, dan cast-nya 70% orang Ambon semua sih rata-rata. Orang Ambon semua. Tapi mereka semua sangat membantu Oke, dalam tapi proses ini. keterlibatan Glenn, ya Glenn Fredly dalam Iya. filmnya Ciko ini sejauh mana nih? Kakak Glenn itu selain produser dia juga main juga. Glenn produsernya? Iya. Oh my God, Glenn, aku siap main. Hai Glenn, aku juga bisa acting. Itu ada sepupunya. Oh ada sepupunya? Halo, nanti aku kirim foto ya. Aku lumayan terkenal juga. Oh, main-main film ya? Bukan. Hei, gue bisa jadi peran supir. Bukan, saya luruskan boleh ya? Iya. Saya luruskan bukan peran supir atau peran apapun. Kemarin beliau ini jadi produser, malah saya main sama beliau. Cucu, Saya main Bapak sama- pernah ajak-ajak saya main film. Saya main Ibu sama- saya tawarin nggak mau main itu, maunya main komedi. Saya main sama istrinya. Iya, main sama istri. Tuh, saya nggak diajak. Ada Bu Ayu bentar ya, nanti ya. Saya ngobrol lagi sini. Biasa, dia lagi mencoba pengen jadi pemain juga. Ini sekarang presenter over udah jadi MC juga, semuanya mau diambil juga. Iya kan? Ya biasa kan, buat beli susu anak. Kan jadi dia. Udah diangkat, tinggi banget, terus habis itu dilemparin, jatuh lagi, bak. Biasa. Oke, Ciko, tapi Glenn berarti menjadi produser dan akhirnya akan apa ya? Pernah nanya nggak sama Glenn, ini kenapa tiba-tiba dia pengen jadi produser di film ini? Oh, udah dia cerita film ini tuh dipersiapkan sama Glenn sama Angga. Kebetulan produsernya Glenn sama Angga. Ya. Angga Sasongko juga dia sutradara Oh, saudaranya Angga di ya? sini di film Saya Dari Timur Beta Maluku. Mereka pertama sih Angga yang nemuin film ini. Nemuin cerita ini karena waktu itu Angga sempat ke Ambon. Dia keliling, dia keliling Ambon itu naik ojek, naik motor. Kebetulan sama si Sani ini, si tokoh ini. Sani cerita tentang dulu dia kayak gimana, apa segala macam ya. Angga tertarik, dibikin film lah, dia mulai nulis. Jadilah film itu. Ya mudah-mudahan Angga nonton sekarang ya. Hai Oke, Angga. hai Angga. Kita berdua bisa di casting. Iya. Hai Oke. Angga, kita nggak usah di casting. Oke, Angga lihat aku bawain acara ya. Aku bagus banget nih bisa. Kita bisa berakting ya.
Tuh gitu oke banget. Oke baik, dan setelah yang satu ini, saya masih kehadiran satu bintang tamu ya. Seorang wanita cantik, ini tamu surprise untuk Chiko. Siapakah tamu saya? Sesaat lagi tetap di Ada Aja. Putri Ber, apa kabar? Oke, coba. Ini Mas Safira. Ini coba dijelaskan kok ada Safira ini menjadi misteri guest kita. Dia nih jadi istri gue di Cahaya dari Timur. Dia istrinya Ciko. Jadi istrinya Chiko di. Berarti kamu 3 bulan juga di sana? Oh enggak, Kita 3 1 bulan. minggu. Oh 3 minggu ya? 3 minggu, jadi total syutingnya itu 5 minggu. Aku 3 minggu, Ciko sisanya. Oh ini dia, ini Ciko adalah sisanya. Cahaya dari Timur Beta Maluku. Beta Maluku. Ini adegannya apa nih? Ini ceritanya... Itu anaknya. Itu anaknya. Lagi nangis karena si Sani juga pulangnya telat pada saat itu. Spoiler lagi nih. Dia lagi... ini salah satu keadaan di rumahnya Sani dan Haspa. Si Haspa kembali pulang gitu menyambut suaminya, anaknya nangis, keadaannya emang berat. Maksudnya keadaannya dari mana gitu. Abis ngojek gitu. Sebenarnya garis besar dari film ini apa sih? Iya, ini film ini sih sebenarnya bukan cuman hanya untuk sepak bola aja, bukan menceritakan hanya sepak bola aja yang seperti tadi gue bilang Ben. Ini cerita tentang konflik yang terjadi di Maluku tahun 99 sampai 2006 dan di sini juga menceritakan gimana Sani, tokoh yang gue peranin ini, si Sani ini, gimana cara dia menghidupkan keluarganya di tengah-tengah konflik yang terjadi itu dengan bawa ojek. Terus gimana dia dengan nggak sengaja dia mengumpulkan anak-anak karena anak-anak umur 9 tahun tuh semua pada ikut konflik, biasanya ikut bikin bom apa segala macam, bikin senjata. Nah, itu dikumpulin sama Sani. Dikumpulin sama Sani di lapangan, diajarin bola. Dan tanpa nggak disadarin dia itu menyatukan pemain muslim dan pemain Kristen. Kan di sana kan waktu itu konflik agama ya. Konflik agamanya benar-benar ini kan Kuat ya? kuat. Terus disatuin sama Sani dan akhirnya berhasil tahun 2006 itu juara Medco Cup. Gitu. Akhirnya film ini sih bercerita, pesannya adalah mengangkat sebuah cerita dari orang biasa, seorang biasa yang bisa melakukan perubahan untuk lingkungan sekitarnya gitu. Iya. Jadi sosok Sani ini bukan kayak superhero gitu, dia bukan dia hero, cuma orang manusia biasa gitu, tukang ojek, tapi kayak dia berpikiran panjang kalau saya nggak bantuin anak-anak ini mengalihkan pikiran mereka dari kerusuhan, konflik pada waktu itu, nanti anak saya gimana ya dewasanya gitu. Dan akhirnya anak-anak itu memang pada waktu itu menjadi juara di Jakarta waktu itu. 2006. Oke. Tapi kalau Om Toro sendiri melihat nih wajah lama, tapi ada menjadi wajah baru dalam dunia film. Om Toro sendiri melihatnya seperti apa? Dunia baru dalam dunia film sekarang ini saya justru terkagum-kagum jujur saja. Artinya anak-anak muda sekarang kreatif. Anak-anak muda sekarang baik pemainnya maupun sutradaranya kreatif, sutradara yang memang bagus, gagasan, wawasannya juga memilih pemain nggak sembarangan. Artinya sebuah kolaborasi yang insya Allah bisa memajukan perfilman nasional lagi. Seperti itu. Amin. Oke, Safira, melihat aktingnya Chiko ini gimana nih? Wah, Chiko tuh bertransformasi sih. Ketika sebelum syuting 5 bulan kami reading, observasi di sana, dia udah nggak jadi Chiko lagi, tapi dia jadi seorang Sani Tawenela. Dia bukan jadi anak Jakarta yang pergi ke Tulehu, pergi ke Maluku, tapi dia jadi orang Tulehu ketika itu. Harus ya. Ini kapan rencana tayangnya kapan sih? 19 Juni rilis. 19 Juni rilis. Iya. Serentak seluruh Indonesia. Serentak. Ya. Target promo kalian akan mengunjungi ke kota mana? Pasti Ambon dulu. Ya pasti ke Malukunya, ke Ambonnya. Karena ya film ini tentang mereka, jadi mereka memang harus nonton bersama-sama. Dan orang Indonesia harus nonton. Semuanya harus nonton. Sampai kita bangga ya bisa memerankan atau memainkan sebuah karakter yang memang adalah tokoh orang-orang Indonesia. Bahkan itu adalah cerita nyatanya gitu ya. Tapi sekarang ini kita kasih kesempatan untuk Safira dan juga Chiko ajak semua penggemar kalian, pemirsa untuk nonton film kalian. Ya.
Penonton, Saudara, Basudara, Pakai bahasa Maluku, iya. Maluku. nanti nggak ngerti lagi ada beberapa orang yang bukan orang Apa? Nanti Maluku. kita kasih teks ya. subtitle ya. Langsung ada. Tenang aja, Ada langsung Opa ada. ini ya. semua bahasa dia bisa. Basudara, jangan lupa nonton Katumpung Film muncul tanggal 19 Juni 2014 di bioskop. Saya dari Timur, Beta Maluku. Saya dari Timur, Beta Maluku. Yeah. Kita harus nonton. Oke, baik. Yang pasti terima kasih juga Om Toro udah hadir ke Sama-sama. sini. Terima kasih kembali. Sukses semuanya. Terima kasih. 19 Juni saya pasti akan nonton filmnya. Kita nonton bareng, Di kita seluruh- nonton kita bareng. nonton bareng Kita serta ke nonton seluruh bareng. Indonesia. Salam buat Bella juga ya, Ciko ya. Iya. Oke, salam buat Bella. Kakak Glenn. Kakak Glenn Sukses Fredly. menjadi seorang produser. Iya, iya, Ya. iya. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar, ayah saya ulang tahun Oh, juga. iya, ayah. Happy birthday buat ayah. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Amin. Terima kasih juga buat semuanya. Kita pamitan. Sampai ketemu lagi hanya di Ada.